pada sore hari ini pada hadis yang ke-15. Al-haditsul khamisa asyar. Hadis yang ke-15 an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik, dia berucap yang baik, atau diam saja. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik, atau kalau nggak bisa ya diam saja. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim jarahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Dan barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan 3 hal, dan kesemuanya disangkutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada keimanan kepada Allah dan hari akhir. Sebelumnya saya ingin untuk menjelaskan bahwasanya di dalam perilaku-perilaku sosial, Islam itu selalu menyertakan atau mengaitkan hal tersebut dengan Allah dan Rasul-Nya. Ya. Bukan sekedar kalau misalnya orang yang tidak beragama atau orang yang agamanya itu adalah agama lain. Ya. Misalnya mereka akan mengatakan bahwasanya ya manusia itu layaknya apabila dia itu ingin menjalin hubungan yang baik dengan orang lain, ya dia harus misalnya memuliakan tamu, dia harus memuliakan tetangga, ya, tanpa ada embel-embel Allah dan Rasulnya. Ya kalau seseorang itu pengen dia itu hidupnya ada pendamping, ada pengawal, maka hendaklah dia punya teman dekat, supaya kalau ada apa-apa, ada yang bisa nolong dia. Nah itu omongannya seperti itu, tanpa ada sangkut pautnya dengan Allah dan Rasulnya. Tapi Islam berbeda. Misalnya, ini saya terangkan nanti, tapi saya bawa hadis yang lain. Misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyatakan bahwasanya manusia satu sama lain itu bersahabat merupakan satu hal yang lumrah. Saling mencintai antar satu sama lain itu merupakan hal yang lumrah, dan itu merupakan satu interaksi sosial yang sangat bagus sekali untuk kehidupan si manusia tadi, karena tidak mungkin manusia ini bisa hidup sendiri, pasti dia membutuhkan kepada orang lain. Ya. Orang lain pun tidak semuanya dia itu bisa untuk dimintai tolong. Ya, misalnya, jenengan butuh apa, kemudian ingin berhutang sama orang, gak mungkin kan? Kemudian ada orang sekedar lewat di depan rumah Anda, kemudian Pak, utang Pak, kan gak mungkin. Dia akan sahur tada, ya. Mau ngutangi itu nanti dibayar utangnya apa enggak, itu kan gak mungkin. Pasti butuh kepada seseorang yang punya kedekatan dengan kita. Makanya di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW menyatakan salah satu orang yang dia nantinya akan dinaungi oleh arsy Allah Ta'ala pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan di situ. Dikatakan kan pada hari kiamat itu matahari sejengkal dari
kepala kita tanpa ada naungan. Pasti kalau nggak ada naungan, nggak ada iupan itu, pasti kita akan kepanasan. Tapi ada 7 golongan orang yang mereka itu akan dinaungi arsy-Nya Allah Ta'ala. Di antaranya adalah warojulani tahabba fillah. Ya, warojulani tahabba fillah. Ada 2 orang yang mereka ini saling mencintai karena Allah. Ini pastinya ya bukan laki perempuan pacaran. Ini dimaksud hadis ini bukan yang seperti itu. Ya, laki perempuan saling mencintai terus menjerumuskan kepada pacaran, ya bukan seperti itu. Maksudnya adalah laki-laki ya sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Tapi mereka keduanya ini punya hubungan dekat. Ya, keduanya ini punya hubungan dekat, saling mencintai. Dan saling mencintainya itu didasari karena Allah. Tahabba fillah. Tahabba fillah. Yang namanya mencintai karena Allah itu, ya karena namanya sahabat, ya kita katakanlah sahabat atau sahabat dekat lah, kalau kurang sahabat dekat dikatakan di apa namanya kitab Nasihat Diniyah itu, kalau sudah memang cinta 2 orang itu saling mencintai karena Allah itu, maka misalnya si A sama si B, mereka berteman, teman dekat, mereka adalah sahabat. Misalnya tiba-tiba si A dia ngerogoh kantongnya si B dan langsung ngambil uangnya. Si B akan biasa saja. Itu tingkatannya sampai segitu. Ya, tingkatannya mahabbah fillah itu, saling mencintai karena Allah itu sampai segitu. Ujuk-ujuk si B ini kemudian ke rumahnya si A. Tanpa ada basa-basi kemudian makan seenaknya. Si A diam saja, tenang saja. Nah, itu tingkatannya sampai segitu. Kalau masih belum sampai yang seperti itu, kurang ajar, belum lebu ya. Masuk rumah orang tanpa permisi, tanpa apa-apa, makan. Wah, kurang ajar. Seperti itu masih belum. Pertemanannya itu masih belum setingkat rojulani tahabba fillah tadi. Ya, belum sampai segitu. Ya, tapi kita tahu interaksi sosial yang seperti itu bisa saja dilakukan oleh siapa saja, baik itu muslim non muslim, orang baik, orang buruk juga mereka sama-sama, misalnya pengedar narkoba, misalnya mereka solid sekali, ya solid sekali, ada temannya ketangkep, ya dibantu berjuta-juta untuk membebaskan dia dari penjara, ya bahkan kalau misalnya geng-gengan itu sampai berani mati untuk temannya itu kan, tapi bukan fillah. Itu bukan fillah. Rajulani tahabba fillah. Ya. Kalau sudah 2 orang ini saling mencintai karena Allah, maka pastinya akan saling membawa kepada kebaikan. Ada fillah tadi itu loh. Itu adalah identitas Islam. Ya. Perilaku sosial yang kemudian disangkut pautkan dengan Allah dan Rasulnya, ya itulah Islam. Ya, tidak sekedar perilaku sosial yang baik gitu saja, enggak, tapi pasti ada fillah. Ya, seperti di sini. Ini juga merupakan perilaku sosial. Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Siapa saja orangnya yang dia itu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka pantasnya dia itu berucap ucapan yang baik. Kalau nggak bisa, ya dia diam. Lesan atau mulut kita ini merupakan satu alat yang dipergunakan untuk interaksi sosial. Kita jalin relasi itu lewat mulut kita, lewat perkataan, lewat kata-kata. Ya. Orang itu bisa dinilai dari ucapannya. Ya, orang itu pasti bisa dinilai dari ucapannya. Ya, karena itu kenapa kan kemudian ada orang kalau ngelamar kerja atau orang mau dapat beasiswa atau apa gitu, pasti ada sesi interview, ya, saling bercakap antara si penguji dengan orang yang diuji ini, saling bercakap. Karena apa? Di situ akan kelihatan kualitasnya si orang ini tadi. Ya pasti itu ada sesi interview. Bisa saja dia punya ijazah, ya. Dia punya ijazah S1, S2, S3. Tapi S1, S2, S3 itu kan bisa jadi beli. Ya.
Bisa jadi karena seperti sekarang, ya ini rahasia atau bukan rahasia saya nggak tahu. Ada peraturan daerah yang sudah diketok palu, ini pasti di belakang layar tanpa diketahui oleh siapapun. Peraturan daerah yang mengharuskan siswa di sekolah itu harus naik. Nggak boleh ada yang nggak naik. Itu peraturan daerah loh itu. Bupati wali kota loh itu yang bikin peraturan. Orang apa namanya siswa itu bodoh nggak bodoh, pokoknya harus naik. Itu yang tahun ini, Yang tahun sebelumnya itu siswa harus lulus. Ujian akhir itu harus lulus. Ya. Itu peraturan daerah. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasannya bukan jaminan. Orang punya ijazah itu bukan jaminan. Karena memang dari balik layarnya supaya apa? Kok harus naik, harus lulus itu? Karena kan ada badan stratifikasi yang ngitung nanti Indonesia ini tingkat tingkat pendidikannya seperti apa, perkembangannya seperti apa, itu jadi nama untuk kota, nama untuk kabupaten, nama untuk provinsi, ya. Nama lah, istilahnya itu adalah nama, ngejar nama tapi kualitasnya nggak tahu. Makanya oleh karena itu, ya itu sudah mungkin rahasia umum sehingga di mana-mana itu diterapkan namanya interview. Interview, kamu punya ijazah, oke, kamu punya ijazah, tapi sebentar, lihat ngomongnya seperti apa. Ya, dilihat ngomongnya seperti apa. Ya kalau ngomongnya belibet, ini hasil lulus formalitas. Ya, ya hasil lulusnya itu formalitas. Gitu. Orang itu bisa dinilai dari bagaimana dia itu ngomong, seberapa wawasannya, seberapa tingkat pendidikannya, seberapa soleh dia, itu bisa diukur lah dari ngomong-ngomongan. Ya, saya sendiri pernah mengalami kayak apa namanya, suatu saat saya ke bengkel, ya, suatu saat saya ke bengkel, kemudian ada orang juga ke bengkel situ. Orang ini ya kayak nggak tahu orang berpendidikan. Saya kan memang kebiasaan kalau nggak diajak ngomong ya nggak ngomong gitu loh, maksudnya kalau nggak diajak ngomong ya nggak ngomong. Tapi kalau misalnya dia ngajak ngomong, ya saya ngomong. Nah, itu si bapak-bapak ini ngomong sama si tukang bengkelnya, ngomong ngalor ngidul, kemudian setelah itu noleh ke saya. Mas, orang mana? Ya. Rusaknya sepeda motornya apa? Ditanya lah ngalor ngidul, kemudian saya jawab, kemudian dari situ terus saya ditawari pekerjaan. Oh, ini saya punya yayasan panti asuhan, ini gini sekarang nggak ada yang megang, gimana kalau sampean yang bantu saya. Nah, karena apa? Ya itu tadi, dari interview yang tidak kelihatan ya secara tersirat tadi, kemudian bisa ngukur, oh ini kayaknya pantas untuk dijadikan seperti ini ya. Ini kayaknya pantas untuk dijadikan seperti ini. Akhirnya ya saya masuk di situ beberapa bulan, kemudian ya alhamdulillah dapat rezeki lah dari situ. Istilahnya itu dapat rezeki dari situ. Ya, karena apa? Karena lesan atau ucapan kita itu jadi nilai untuk diri kita. Ya, jadi nilai untuk diri kita. Dan juga lesan itu juga bahaya. Terkadang apa yang tidak kita sengaja kita ucapkan itu menjadi rasa sakit hati untuk orang lain. Tidak sengaja kita ucapkan, ternyata itu menurut orang lain adalah satu penghinaan. Tidak sengaja kita ucapkan, menurut orang lain itu merupakan kata yang kasar. Ya, padahal menurut kita biasa saja. Ya, itu juga saya alami banyak pengalaman pahit soal ucapan itu, di mana saya memang sudah terbiasa ngomongnya itu seperti itu, tapi kemudian disalah sangka sama orang lain, akhirnya dinilailah sama orang lain gini. Akhirnya dari situ belajar ngomong yang bagus, ngomong itu seperti apa. Itu kan ya saya istilahnya itu gini, bertahun-tahun di pondok, ya, di pondok, kemudian wataknya lingkungan pondok di situ itu
wataknya ya keras lah istilahnya. Kemudian saya juga pernah di luar negeri kan, ya tahu sendiri beda antara orang Jawa sama orang Arab, ya beda. Ya, ya cara ngomongnya saja orang Jawa sama orang Arab sudah berbeda. Kalau orang Arab hal yang seperti itu, saya belajar di pondok ya, saya belajar di pondok. Kalau mau salaman sama kiai misalnya, itu berungku. Ya, berungku misalnya dari sana itu sudah berangkang. Ya, dari sana itu berangkang. Di sana gak boleh. Kamu gak punya kaki berangkang. Ya, gak punya kaki kamu berangkang. Kamu jalan biasa dari sana sampai di hadapan saya, baru duduk, kemudian salaman. Seperti itu sudah beda adatnya. Ya, kemudian ya perlu adaptasi bertahun-tahun, kemudian baru bisa menyesuaikan dirilah dengan lingkungan. Nah, itu menunjukkan bahwasanya setiap kita ke satu daerah, itu adat atau tradisi satu daerah dari daerah lain itu kan berbeda. Kalau kita sudah sampai di daerah lain, kemudian supaya tidak ambil resiko, ya lebih banyak diam saja. Diam, dengarkan, belajar, baru nanti ketika sudah pengalaman, sudah ada pengalaman, tahu cara ngomongnya seperti apa, tahu adatnya seperti apa, tahu tradisinya seperti apa, baru kita berani ngomong. Ya, seperti itu. Ini merupakan satu kaidah sosial yang sangat penting sekali, yaitu menjaga lesan. Bisa kamu ngomong bagus, ngomong yang bagus. Kalau nggak bisa, diam saja. Ya, diam itu sambil mengamati orang itu ngomong seperti apa, omongan yang diterima itu seperti apa, omongan yang nggak diterima itu seperti apa. Itu perlu kita ya juga masuk ke hadis-hadis yang sebelumnya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk dari bagusnya Islam seseorang itu dia meninggalkan apa yang nggak berguna bagi dia. Yang nggak berguna saja ditinggalkan, apalagi yang membahayakan. Nah, ya, yang berguna saja ditinggalkan. Itu termasuk bagusnya Islam seseorang, apalagi yang membahayakan. Seperti omongan tadi, kalau membahayakan, takut orang tersinggung dan lain sebagainya, itu lebih baik belajar dulu. Seperti itu. Dan juga masuk di dalam hadis kemarin, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, ya. Tidak beriman seorang dari kalian sampai dia senang orang lain itu diperlakukan atau mendapatkan sesuatu yang dia senangi, ya. Orang lain senang kalau kita itu ngomongnya bagus sama dia. Kita senang kalau kita itu ada orang lain ngomong bagus sama kita, ya. Kita ngomong bagus sama orang lain, seperti itu. Jadi satu sama lain hadis ini saling berhubungan. Ini saya tidak lama-lama bahas tentang lesan ini, karena setelah ini ada satu hadis lagi yang masih berhubungan dengan lesan. Ya, jadi nanti di sana diterangkan lagi masalah lesan. Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Tetangga itu salah satu orang yang dekat rumahnya dengan kita. Jadi sekarang kita ambillah pendapat-pendapat ulama tentang tetangga kita itu siapa. Ya, tetangga kita itu siapa? Ya. Di sini ada anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, seseorang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yashku ilaihi jarun lahu. Dia mengeluh kepada Rasulullah bahwasanya tetangganya ini berbuat jelek kepada dia, ya. Fa amara sallallahu alaihi wasallam ba'du ashabihi ayyunadi ala inna arba'ina daron jarun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh sahabat-sahabatnya, ya, diutus sama Rasulullah untuk menyebar ke seluruh penjuru kota, istilahnya, untuk mengumumkan, ketahuilah bahwasannya 40 rumah dari kalian itu adalah
tetangga kalian. Ya, 40 rumah dari kalian adalah tetangga kalian. Seperti itu. Supaya apa? Supaya orang-orang itu tahu tetangganya itu yang mana dan siapa yang wajib dia baiki, tetangga apa yang wajib dia baiki. Ya, tetangga yang wajib dibaiki itu adalah yang 40 rumah dari rumah kita. Ya, seperti itu. Ini salah satu pendapat. Ada pendapat yang lain, ya, pendapat yang lain dikatakan tetangganya masjid. Ya, ini pendapat yang lain. Tetangganya masjid itu adalah yang mendengar azan dan iqomah dari masjid tersebut. Pastinya ini ukurannya adalah zaman dulu, bukan zaman sekarang. Zaman sekarang Masjid Baitul Huda sampai lapangan golf sana ya dengar ya. Dari Masjid Bonagung itu dari sini ya dengar, ukurannya bukan sekarang. Ukurannya itu ukuran zaman dahulu. Ukuran zaman dahulu itu apa? Ada menara kan? Ya, ada menara. Dulu itu memang di dalam kitab-kitab fikih itu disunahkan bangun menara. Masjid itu punya menaranya supaya apa? Supaya muadzin kalau dia itu mau azan itu naik dulu ke menara. Kemudian baru azan. Supaya apa? Supaya yang dengar azan itu lebih banyak. Ya, kalau di udara kan los itu kan yang mendengarkan lebih banyak. Nah, tetangganya masjid itu adalah sekiranya kita azan, maka yang dengar azan dan qomat itu dinamakan dengan tetangga masjid. Kalau misalnya ukurannya rumah, ya katakan saja, kalau misalnya kita teriak di rumah ini, azan lah istilahnya, azan di rumah ini yang dengar itu berapa rumah dari sekeliling rumah kita. Nah, itu namanya tetangga. Itu yang dinamakan dengan tetangga. Oke, seperti itu. Ada yang mengatakan juga bahwasanya tetangga itu ya yang satu kompleks sama kamu. Satu komplek itu seperti apa ya? Ukurannya orang sendiri-sendirilah. Komplek itu seperti apa? Ada yang satu gang ini satu komplek. Ada yang mengatakan seperti itu, satu gang ini satu komplek. Ada kayak misalnya di sini itu misalnya dikatakan satu komplek itu ya kayak rumah saya ini bunder dari rumahnya Pak Gimun ya sampai ke ini rumahnya nenek saya itu depannya itu katanya itu satu wilayah lah istilahnya, satu wilayah. Kalau tahlilan itu yang diundang ya cuma segitu gitu loh maksudnya. Tahlilan itu yang diundang cuma segitu. Karena apa? Ya ini wilayah gitu loh. Ya enggak maksudnya yang ukuran orang sederhana lah. Ukuran orang sederhana kayak kemarin Pak Wito itu kan yang diundang kan cuma ini. Itu dianggap oleh dia yang sewilayah itu ya cuma itu ya, tetangganya ya cuma itu. Menurut dia seperti itu ya. Itu kita bisa ngukur lah. Ada yang mengatakan 40 rumah, ada yang mengatakan sekiranya kita azan itu kedengaran, ada yang mengatakan ya yang saya anggap satu wilayah itu adalah tetangga kita. Itu bebas. Milih yang mana itu bebas. Ya, kalau di sini kan ada adat ater-ater hadiah makanan itu kan, hadiah makanan itu dikasihkan kepada tetangga yang mana ya milih saja sesuai dengan kemampuannya seperti itu ya, milih saja sesuai dengan kemampuannya. Kemudian tetangga itu ada tingkat-tingkatannya. Ada tetangga yang dia punya satu hak ya. Tetangga dia punya satu hak. Maksudnya apa? Maksudnya dia ini tingkatan terendah. Siapa itu? Tetangga tapi dia non-muslim. Dia memiliki satu hak, yaitu adalah hak tetangga. Meskipun dia non-muslim, ya. Dia punya satu hak, yaitu adalah hak tetangga. Maksudnya apa? Ya kita ketika punya tetangga non-muslim, ya jangan terus kita ganggu, gitu loh maksudnya. Meskipun beda iman sama kita, tapi jangan mengganggu. Seperti itu. Dia punya hak. Yang kedua, tetangga dan dia muslim. Dia punya dua hak. Hak Islam dan hak tetangga.
Yang ketiga, tetangga Muslim dan dia adalah kerabat kita. Dia punya 3 hak. Hak kerabat, hak Islam, dan hak tetangga. Kalau misalnya kita memiliki sesuatu yang terbatas dan kita ingin untuk memberikan ini tadi kepada tetangga kita, yang didahulukan yang mana? Yang punya 3 hak dulu. Gitu. Yang punya 3 hak dulu. Yang dia itu punya hak Islam, hak tetangga, dan hak kerabat kepada kita. Kalau misalnya masih ada, ya sudah, dipilih yang 2 hak. Hak tetangga dan hak Islam. Misalnya masih ada lagi, ya yang 1 hak. Hak tetangga, meskipun dia adalah non-muslim. Seperti itu istilahnya. Jadi tetangga itu juga punya tingkatan. Ya, punya tingkat-tingkatan. Nanti juga ada ada tingkat-tingkatannya. Dari 3 ini ada tingkat-tingkatannya. Misalnya ada tetangga Muslim dan dia kerabat. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ya kita pilih yang miskin dulu, didahulukan gitu maksudnya. Yang miskin dulu didahulukan, yang kaya gampang lah. Gitu. Istilahnya itu seperti itu. Kemudian Rawa Muslim an Abi Dzar radhiyallahu taala anhu qala ausani khalili sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat Abu Dzar menceritakan bahwasanya beliau pernah diwasiati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabakhta maraqan fa'aktsir ma'ahu." Apabila kamu masak kuah, maka perbanyaklah airnya. Kalau masak kuah, perbanyaklah airnya. Tsummanzur ila ahli baitin min jironika. Kemudian lihat rumah sekelilingmu. Fa'asibhum minha bima'rufin. Maka istilahnya ini yang kamu pandang pantas untuk kamu kasih, kamu kasih. Tapi catatannya adalah bima'rufin, ngasih yang pantas, ya, ngasih yang pantas, gitu loh maksudnya. Ya ada orang, wah saya mau mengamalkan ini, ya saya mengamalkan ini, terus bagi-bagi mendol, 1 orang kasih 1, kan gak pantas, 1 orang kasih 1 mendol, gak pantas, itu. Bukan bima'rufin itu, ya sudah kamu makan saja sendiri. Ya. Kamu makan saja sendiri itu. Kayak ceritanya orang yang bulan Ramadan, kemudian sahabat ini bulan Ramadan, kemudian dia ngumpuli istrinya. Ya. Bulan Ramadan ngumpuli istrinya. Kemudian karena dia imannya kuat, ngadu sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ini orang rusak, bejat saya ini, saya siang-siang Ramadan kemudian saya kumpul sama istri saya, sama Rasulullah." Ya sudah, kalau gitu ada kafarohnya, ada dendanya, atau ada penebusnya. Apa Rasulullah penebusnya? Ya puasa 2 bulan berturut-turut. Ya setiap hari puasa sampai 2 bulan. Waduh, lah saya baru berapa hari ini Ramadan. Puasa sudah kecelakaan ya. Mau 2 bulan berturut-turut. Gak bisa Rasulullah. Kemudian sudah, kalau nggak bisa kasih makan kepada 60 orang fakir miskin. Ya, kasih makan kepada yang pertama itu membebaskan budak, kemudian yang kedua puasa 2 bulan berturut-turut, yang ketiga baru ngasih makan. Ya, saya ngasih makan dari mana Rasulullah? Saya melarat gitu. Saya melarat gitu. Kemudian sama Rasulullah diambilkan, masuk ke kamar, kemudian diambilkan sekantung kurma. Udahlah, ini yang kamu bagikan kepada itu para fakir miskin itu. Yang saya bagikan fakirnya spesifikasinya seperti apa Rasulullah? Ya yang paling miskin gitu. Yang paling miskin itu saya gitu. Gak ada orang di antara 2 gunung ini. Dia ngomong gitu karena Madinah atau Arab lah secara umum itu pasti letak
kampungnya itu di antara dua cekungan gunung. Karena apa? Kalau misalnya hujan, itu tempat kumpulnya air di situ. Ya, tempat kumpulnya air di situ. Jadi orang itu kan manusia dari zaman purba dulu sampai sekarang itu pasti kalau cari pemukiman itu pasti yang ada airnya. Nah, nggak mungkin mereka cari pemukiman di atas gunung. Karena apa? Gunungnya tandus. Jadi milihnya itu di bawah gunung. Jadi dia mengatakan, nggak ada Rasulullah di antara dua gunung ini yang lebih fakir daripada keluarga saya. Sudah kamu makan sendiri. Ya, sudah kamu makan sendiri seperti itu. Maksudnya apa? Di dalam perkara wajib saja itu bisa di nego. Ya, miskin sekali nggak bisa ngasih kepada orang lain, ya sudah dimakan sendiri. Ini kan sunnah, ngasih ini kan sunnah. Ya, di sini Rasulullah mengatakan bahwasanya kalau ngasih itu yang ngasih yang pantas. Ya mendol satu ya gak pantas, ya kamu makan sendiri saja gitu loh istilahnya. Ya, kamu makan sendiri saja seperti itu. Ini ada satu warawal Bukhari fil adab, di dalam kitab al adab punyanya Adabul Mufrad ini. Punyanya Imam Bukhari, beliau ada satu hadis yang menyatakan kam min jarin muta'alliqun bijarihi yaumal qiyamah. Berapa banyak tetangga yang dia itu digondeli istilahnya sama tetangganya pada hari kiamat nanti. Yaqulu ya Rabbi hadza aghlaqa babahu duni famana ma'rufahu. Ya Allah, dia ini dulu rumahnya nutup terus. Ya, rumahnya orang ini dulu nutup terus. Saya mau minta tolong sama dia, sungkan mau ketok-ketok. Ya. Maksudnya apa? Ini orang dolim. Jadi ini orang dolim, punya tetangga, sampai tetangganya itu sungkan untuk minta tolong, minta makanan atau minta apa sama dia. Dia ini termasuk orang dolim. Jadi nanti pada hari kiamat itu digondeli. Ya. Karena tetangga itu memang kadang kita nggak merasa jelek sama orang, tapi kita kadang ada sesuatu yang nggak baik sama orang tersebut. Misalnya, ini yang saya rasakan sendiri ya, Saya punya anak sekarang, bayi. Kadang-kadang ini dia butuh ketenangan. Malam-malam sudah istilahnya kita tidurkan, lama proses menidurkannya, kemudian kita taruh dia, begitu kita taruh dia, kemudian ada sepeda motor lewat. Bukan sepeda motor yang standar saja. Standar lewat gang ini, bangun sudah. Ya kan kita merasa kita anggap wajar karena ya memang jalannya orang, tapi di balik itu semua, waduh, nah seperti itu, ada waduhnya itu. Itu mungkin yang modelannya kayak gini. Kamin jarin muta'alliqun bijarihi yaumal qiyamah, digondeli sama tetangganya pada hari kiamat nanti, padahal dia gak merasa salah tapi nanti disalahkan pada hari kiamat. Ya, seperti itu. Makanya kemudian ada hukum seperti ini. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Ya, memuliakan tetangganya. Ini nanti ini momen Idul Fitri itu waktunya maaf-maafan ya. Waktunya maaf-maafan itu tetangganya. Saya dulu belum ada kepikiran seperti itu ya. Dulu kalau teman-teman saya ngumpul di sini, rame. Ya, teman-teman saya ngumpul di sini rame sampai malam itu rame, dan mungkin ada tetangga sekitar ini yang merasa terganggu atau apa. Nah, itu saya tidak merasa salah, tapi orang menganggap itu merupakan sesuatu hal yang mengganggu. Ada satu cerita yang bagus. Kalau nggak salah ini Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah itu di rumahnya itu banyak tikusnya. Kemudian salah satu santrinya ngomong, "Wahai Abu Hanifah, coba melihara kucing. Ya, coba melihara kucing di rumahmu itu
supaya nanti tikusnya kabur semua. Jawabannya beliau apa? Oh jangan. Nanti kalau tikusnya keluar dari rumah saya, masuk ke rumah tetangga saya. Ya. Nanti kalau tikusnya itu kabur dari rumah saya, masuknya kemana? Ke tetangga saya. Wis biarkan. Nah, seperti itu. Tapi ini ulama, wali. Ya, sing gak wali ya jangan seperti itu. Ya, belum belum makomnya, belum tingkatannya, wah tambah ribet, tambah ribet. Nah, ini tapi Imam Abu Hanifah wali. Ya, pantas kalau seperti itu. Sudah. Itu masalah tetangga. Makanya sangat Rasulullah itu menekankan sekali untuk baik kepada tetangga karena itu tadi. Ya, kita kalau punya hajatan itu kemudian misalnya bangun itu juga mengganggu tetangga. Kita misalnya eh, nyewa sound system itu untuk hajatan kita supaya kelihatan meriah, itu juga bisa jadi mengganggu tetangga. Maulidan juga seperti itu mungkin kayaknya seperti itu kan nggak tahu yang tempatnya dipakai maulid itu kemudian sebelah-sebelahnya ada apa namanya, ada anak kecil atau ada orang sakit gigi, dung 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 dung, wah. Seperti itu, nggih. Beda napa, Bu? Beda rasanya. Maksudnya? Kan untuk ngaji itu meskipun suasana beda. Oh iya, itu orang yang hatinya baik. Orang yang hatinya nggak baik, yang nggak sholat, nggak apa. Oh iya, loh iya. Loh, kemarin kapan itu saya ada di lihat video di mana itu beberapa anak muda masuk ke masjid kemudian yang habis tadarusan di masjid itu dipukuli. Ya, yang nggak bisa tadarusan di masjid itu dipukuli. Gara-gara apa? Ngomong mengganggu. Ngaji tuh ini. Ya, dan mungkin mereka muslim juga. Mungkin mereka juga muslim, tapi ya orang hatinya jelek. Bagaimana lagi? Orang hatinya jelek. Seperti itu. Nih, saya itu kenapa kok gak ada musola di samping ini, kemudian gak ngaji saja di musola, kemudian pakai speaker supaya orang meskipun gak hadir tapi mereka dengar atau seperti apa. Kenapa kok gak saya lakukan seperti itu? Padahal itu musolanya mbah saya loh, itu yang bangun mbah saya itu. Ini tanahnya tanah mbah saya itu. Ya bukan sombong, tapi ini beneran itu tanahnya tanah mbah saya. Yang bangun itu juga ada sedikit banyak itu uangnya mbah saya. Kalau saya di situ mengadakan pengajian atau apa itu pantas sekali saya di situ. Tapi enggak bukan seperti itu. Kecuali kalau masyarakat minta. Kecuali kalau masyarakat minta. Karena apa? Kalau masyarakat minta berarti mereka legowo. Istilahnya kalau saya misalnya rami seperti ini nanti ada guyonnya, ada apanya, ada misalnya omongan kasar itu mereka terima. Ya, kalau di sini kan jenengan memang benar-benar ke sini. Terus penampilan saya seperti apa kan diterima saja. Karena jenengan ke sini, maksudnya jenengan itu senang sama saya. Ada orang yang nggak senang sama saya itu kemudian misalnya saya ngadakan habis maghrib, ya langsung saya di situ ada orang mau keluar misalnya ada keperluan atau apa, wah wis kadung ini sungkan mau pulang saya atau apa, atau seperti ini atau seperti itu, mungkin ada yang seperti itu, makanya saya nggak gampang-gampang untuk masuk ke wilayah-wilayah umum seperti itu. Dan juga Gusti Allah menghendaki saya kalau ngaji dan yang ngaji itu nerima, itu saya bisa ngomong banyak. Saya bisa ngomong banyak, rinci, detail, apa yang belum pernah saya omongkan itu bisa saya omongkan. Apa yang belum saya pelajari itu bisa saya ngomongkan di situ. Itu sudah saya terasakan. Saya kalau ngaji di pondok itu, ya ngaji di pondok buka kitab. Dan saya belum belajar misalnya. Belum belajar. Saya misalnya ngaji tafsir Jalalain.
Tafsir Jalalain itu saya nggak pernah hatam, dan terkadang surat yang mau saya baca ini saya nggak pernah baca teks dari Jalalain. Saya membacanya ini, tafsir Syekh Nawawi. Saya membacanya kemarin tafsir An-Nasafi. Tapi kemudian ketika saya buka Jalalain, sesuatu yang nggak ada di dalam kitab itu dan nggak ada di dalam kitab-kitab yang lain, saya bisa ngomong. Karena apa? Itu saya menganggap diri saya corongnya Gusti Allah. Allah Ta'ala pengen murid-murid ini mereka mendapatkan satu pengetahuan, satu wawasan. Corongnya dari saya. Jadi bukan karena pinter saya enggak, tapi corongnya saya. Saya cuma alat saja untuk ngomong kepada mereka dan mereka bisa belajar dari saya. Itu kalau audiensnya itu legowo, ya. Audiensnya itu mereka senang sama saya itu seperti itu, ya. Saya bandingkan Ramadan saja. Enggak, jangan ke Ramadan dulu. Saya sama-sama di dua kelas itu ngajar materi yang sama. Ya, dua kelas ini saya ngajar materi yang sama persis, bukunya sama persis. Tapi di kelas yang satu itu gak terlalu luas, kelas satunya lagi enak. Ya, kemudian ketika saya adakan penilaian, nilainya anak-anak yang di kelas yang saya enak ngajar ini itu lebih baik daripada nilainya di kelas anak-anak yang ya ini menunjukkan bahwasanya mereka seneng saya, mereka seneng pelajaran saya bisa ngomong enak di kelas mereka. Di kelas satunya biasa saja, ya biasa saja. Jadi penjelasan saya juga biasa, itu sudah diatur setting sama Allah seperti itu. Nggak tahu gimana di setting seperti Allah seperti itu. Saya juga Ramadan itu antara saya kayak kemarin gitu, saya ngomong kemarin itu enak tos. Saya di satu tempat, kemudian saya ngomong di situ meskipun belajarnya sudah banyak, tapi gak seenak, gak sejelas dan gak segamblang di tempat yang lain. Karena apa? Mungkin di situ karena banyaknya orang sehingga ada beberapa orang ini wah, arek cilik, arek wajah. Ah, seperti itu. Ada kan yang bikin seperti itu kan. Makanya yang gak sesuai gitu, karena ada landasannya dari hadis itu ada. Rasulullah itu mengatakan bahwasanya kalau kamu sholat jadi imam, kemudian surat yang biasanya kamu baca itu kok kamu lupa. Surat sudah biasa dibaca, tapi kemudian lupa. Itu berarti ada salah satu dari jamaah yang wudunya gak bener. Seperti itu. Ada salah satu dari jamaah itu yang wudunya gak bener. Kok baca surat yang biasanya dibaca, kok kemudian pas itu kok lupa. Itu berarti ada yang gak bener wudunya. Itu menunjukkan bahwasanya ada faktor eksternal yang kemudian membuat kita ini bisa gitu maksudnya. Faktor eksternal yang membuat kita ini bisa. Kayak ngajar itu ada faktor eksternal, yang mereka yang belajar ini nerima dengan lapang dada apa yang kita sampaikan, sehingga kita istilahnya di dalam ilmu-ilmu yang seperti itu madat, kita dapat kucuran dari Allah Ta'ala, ya futuh, dapat kucuran dari Allah Ta'ala untuk kita transferkan kepada mereka. Ada seperti itu. Itu ada Al-Imam Al-Alusi. Ya. Al-Imam Al-Alusi itu pernah, saya itu pernah ketika saya ngajar tafsir Yasin, itu saya ngomongkan satu ayat Yasin tok itu, ya sama sin itu selama 3 pertemuan. Beliau ngomong seperti itu. Tapi ketika saya pengen ngarang tafsir ini, gak ada sudah. Ilmunya gak ada. Ilmunya yang pernah diomongkan 3 pertemuan itu gak ada. Sehingga tidak dituliskan penafsiran 3 pertemuan itu maksudnya adalah apa? Itu ada faktor eksternal yang membuat kita itu bisa begini dan bisa begitu. Ada saja seperti itu. Itu wilayahnya bukan wilayah akal manusia, tapi wilayahnya adalah wilayah kudrohnya Allah Ta'ala. Ya, wilayah itu wilayah kudroh Allah Ta'ala. Terakhir ya, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia
memuliakan tetangganya. Kemarin saya ngaji sama Kiai Nur Hasanuddin, itu beliau ngomong orang yang ada beberapa orang yang dia itu memang dipilih sama Allah, punya tamu banyak. Ya, maksudnya beliau itu tamunya banyak. Ya, Kiai Haji Nur Hasanuddin itu loh, tamunya banyak. Dan tamu itu macam-macam. Ada tamu itu yang bikin kita capek, bikin kita geram. Kiai, saya mau ke situ. Jam 10 gitu. Jamnya jam 10, dia ngomong jam 10. Datangnya zuhur. Ya, datangnya zuhur. Ada yang datang ke situ zuhur, kemudian, "Yai, 2 menit saja. Saya pengen ngomong, ada hajat saya." Sampai 2 jam. Ya, sampai 2 jam. Itu kan mengganggu sekali gitu loh maksudnya. Mengganggu sekali, bikin capek. Ya, tamu datang pada waktu yang gak pas, kemudian menyita sangat banyak waktu kita istirahat, waktu kita sama keluarga, waktunya. Jadi orang yang diuji sama Allah kedatangan tamu, kemudian dia masih sanggup untuk memuliakannya, ya, itu orang pilihan Allah Ta'ala. Ya, orang seperti itu adalah orang pilihan Allah Ta'ala. Ya, gak sembarangan. Orang punya banyak tamu itu tidak sembarangan. Kemudian ini satu hukum fikih, saya singkat saja. Satu hukum fikih di dalam memuliakan tamu. Memuliakan tamu itu normalnya adalah ngasih suguhan. Ya kan? Memuliakan tamu itu normalnya adalah ngasih suguhan. Suguhan itu bisa makanan, bisa apa gitu. Oke. Itu. Kemudian saya pernah mendengarkan kajiannya Gus Bahak, ya, itu beliau ngomong kalau itu ngasih makan dan lain sebagainya itu zaman dulu, ya, itu berlaku zaman dulu. Sekarang itu orang marung, sekarang itu orang mau namu kemana itu masih mampir dulu marung, masih mampir dulu beli apa, mampir dulu beli apa. Jadi sekarang itu tidak sewajib dulu, gitu maksudnya kita memberikan kayak biasa kan orang Jawa kalau mau kedatangan tamu kan makan, pasti makan nasi, bakso apa gitu kan pasti ada seperti itu. Itu beliau ngomongnya seperti itu. Kemudian saya janggal dengan pernyataan itu. Masa sih ada seperti itu? Kemudian saya baca, akhirnya saya ketemu di dalam kitab yang saya buka ini. Ya, ada Imam Malik itu membedakan hukumnya nyugui antara kalau misalnya rumah kita di desa pelosok dengan rumah kita di tengah kota. Itu ada perbedaan. Kalau misalnya rumah kita itu di desa pelosok, ya, di pelosok, itu istilahnya sangat dianjurkan kalau ada tamu itu kita suguhi dengan makan. Kalau rumahnya di pelosok, ya. Karena apa? Sulit mau mampir itu sulit. Nggak ada orang jualan di pinggir-pinggir jalan itu nggak ada. Tapi kalau misalnya rumahnya itu di perkotaan, ya seperti kita ini kan tengah-tengah ya, beda kan kita Singosari sama-sama Singosari sama si Sumbul sana kan beda. Ya, di atasnya lagi kan beda. Ya, masih di Losari ini kan masih lumayan. Cara orang rombongan kemudian mau mertamu gitu bisa saja dia menggok ke Pak Maning, wah, bisa ke rumah makan country, ya, bisa ke Bebek Tojoyo, ya, bisa ke bakso Solo, bakso Jakarta, itu kan banyak di sini seperti itu. Jadi cara nyugui itu gak ditekankannya kalau misalnya rumah kita itu di pelosok. Itu Imam Malik, ya, itu adalah Imam Malik itu membedakan antara orang kalau rumahnya di pelosok sama di kota, itu kesunahan untuk menyugui dengan makanan itu beda levelnya. Kalau di pelosok itu, wah, itu sangat dianjurkan. Kalau di kota itu ya biasa saja, lihat saja orangnya. Kalau misalnya
berapa kali jenengan sudah nyiapkan makan, kemudian ada tamu, aduh, aku sik tas, ya, aku sik tas ini, ya, sik tas aku mampir di kuno, sik tas seperti ini seperti itu. Nah, itu menunjukkan bahwasanya ada benernya. Imam Malik ini ada benernya. Ya kita lihat kondisinya orang lah. Kalau kondisinya itu sekiranya dia itu ini pantesnya atau ini misalnya cocok untuk dikasih makan, kasih makan. Kalau cocok untuk kasih minum dan cemilan, ya itu saja. Tidak usah makan. Itu Imam Malik membedakan seperti itu. Kemudian salah satu fikih di dalam bab ini menyuguhi tamu ini juga tidak boleh orang itu nyuguhi tamunya sampai utang-utang. Ya, mengada-adakan, gak boleh, haram itu. Nyuguhi tamu sampai utang-utang itu gak boleh. Ya, itu satu. Yang kedua, hukum fikih lagi. Yang kedua, tamu itu kalau disuguhi suguhan tersebut itu hanya boleh dimakan di tempat. Secara fikih. Kalau disuguhi suguhan, itu suguhannya hanya boleh dimakan di tempat. Kalau misalnya mau bawa pulang, izin dulu sama sohibul bednya. Izin dulu. Kau disuguh tas. Masuk tas semuanya. Gak boleh. Gak boleh seperti itu. Kalau disuguhi suguhan, itu dimakan di tempat. Ya, misalnya mau oleh-oleh misalnya, harus izin dulu. Seperti itu. Secara fikih seperti itu. Nah, ini tentang tamu. Saya kira yang penting itulah. Yang penting itu sekiranya kita tahu bahwasanya hal-hal yang bersifat sosial itu juga harus ada unsur religinya, ya harus ada niatnya itu adalah karena Allah Ta'ala. Ya. Nikah itu banyak orang di agama kita nikah, di agama lain itu nikah, tapi yang namanya nikah itu kalau tidak dilandasi dengan Allah lillahi ta'ala itu juga berdampak buruk. Saya masih ingat benar ketika saya itu minta istri saya, ya itu mertua saya, yang diucapkan itu apa? Bener kamu pengen nikahi dia? Ya. Lillahi ta'ala, yang penekanannya di situ. Lillahi ta'ala, ya. Harus ada lillahi ta'alanya. Bukan karena misalnya orang kalau nikah karena istrinya ini cantik, kalau sudah luntur cantiknya, hilang cintanya. Misalnya cuma karena hartanya dia, warisan atau lain sebagainya, kalau misalnya cuma karena itu, habis hartanya, habis cintanya. Tapi karena Allah Ta'ala akan langgeng. Seperti itu. Ya, kalau karena Allah Ta'ala, maka akan langgeng. Karena di dalam pernikahan itu juga ada banyak ketidakcocokan. Dan ketidakcocokan itu kita balik kepada niat awal, bahwasanya saya niat ya karena Allah Ta'ala, dan Allah sudah milikan saya seperti ini, ya sudah, ini yang saya terima gitu loh maksudnya. Allah Ta'ala milikan saya seperti ini, dan saya niatnya itu lillahi ta'ala, ya sudah, ini adalah rezeki saya. Seperti itu. Apalagi tadi? Nikah, kemudian menafkahi istri juga seperti itu. Kalau katanya gini, ada satu orang ngomong seperti ini. Kita itu menafkahi keluarga, itu bukan karena untuk mencukupi kebutuhan saja. Ya. Kalau kita menafkahi keluarga hanya untuk memenuhi kebutuhan saja, bisa saja kita ambilkan nafkah tersebut dari perilaku haram. Ya. Nipu orang, jual beli nipu orang, atau kita merampok orang, kemudian kita kasihkan kepada keluarga kita, bisa. Itu adalah kalau tujuannya hanya untuk memenuhi kebutuhan. Tapi suami ini menafkahi keluarga itu karena Allah yang menyuruh si suami untuk menafkahi keluarga. Sehingga kalau tujuannya itu adalah karena Allah, dia akan berusaha untuk menafkahi keluarganya dengan sesuatu yang halal. Ya.
Harus ada landasan Allah Ta'ala di dalam perilaku sosial kita. Supaya apa? Mustaqim. Supaya lurus. Supaya benar. Seperti itu. Bukan berdasarkan syahwat kita, bukan berdasarkan akal pikiran kita, bukan berdasarkan hanya kebutuhan kita, tapi dasarnya itu adalah Allah Ta'ala di dalam seluruh perilaku sosial yang kita lakukan. Semoga apa yang kita pelajari pada sore hari ini bermanfaat. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم يا عظيم يا عظيم يا عظيم اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.